Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Salam olahraga, sehat selalu, jangan biarkan badan kita letoy. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang permainan rondes ya. Sebelum itu kita akan bahas sejarah rondes di Indonesia secara singkat. Rondes termasuk kategori olahraga softball. Pertandingan rondes dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1967 antara tim Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bersamaan dengan pertandingan tersebut, dibentuklah induk olahraga softball seluruh Indonesia, yaitu Persatuan Baseball dan Softball Amatir Indonesia, dalam kurung Perbasasi. Jadi pada tahun 1969, rondes pertama kali dipertandingkan secara resmi dalam Pekan Olahraga Nasional PON ke-9. Gerak dasar pada permainan rondes terdiri atas gerakan melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Jadi gerak dasarnya sama dengan kasti. Dalam permainan rondes, gerakan tersebut dikombinasikan dengan berlari menuju tempat hinggap atau base. Ya. Kombinasi gerak dasar permainan rondes dapat dilakukan secara berkelompok atau berpasangan. Jadi satu orang berperan sebagai pitcher yang bertugas melempar bola. Kalau di kasti itu pelempar. Satu orang lagi bertugas memukul bola melalui lemparan bola dari pitcher. Satu orang lainnya menangkap bola hasil pukulan kemudian melempar bola ke temannya yang lain. Adapun kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Jadi dalam permainan rondes merupakan jenis permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua kelompok ya. Setiap kelompok bertujuan mencetak angka dengan memukul bola dan berlari dari base pertama hingga base terakhir. Dalam 7 babak atau inning, jadi pemukul itu akan berlari dari base pertama hingga base terakhir dalam 7 babak atau inning. Permainan rondes membutuhkan koordinasi reaksi cepat serta penguasaan. Jadi adapun kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Jadi permainan rondes itu merupakan jenis permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua kelompok ya. Setiap kelompok bertujuan mencetak angka dengan memukul bola dan berlari dari base pertama hingga base terakhir. Dalam 7 babak inning, pemain rondes membutuhkan koordinasi, reaksi cepat, serta penguasaan teknik melempar dan menangkap bola. Jadi dalam permainan berkelompok itu harus ada kerjasama tim yang baik. Adapun tujuan dari permainan ataupun pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengkombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui permainan rondes. Nah, ini merupakan salah satu gerak dasar permainan rondes ya. Yang pertama adalah melempar bola. Ya, perhatikan lemparannya, ada melempar datar ya, ada bawah. Yang pertama adalah mengayun lengan dan melempar bola atas. Posisi awal berdiri dengan sikap melangkah. Jadi tarik tangan yang digunakan untuk melempar ke belakang. Lempar bola ke depan dengan mengayunkan tangan melewati kepala setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang ke depan. Jadi lemparannya ini tidak jauh beda dengan permainan bola kasti. Jadi kalau kita memahami bola kasti, insya Allah teori memukul, mengayun, dan sebagainya sudah paham. Tinggal aturan permainannya saja yang sedikit berbeda. Yang kedua, mengayun lengan dan melempar bola bawah. Di bola kasti juga sama, ada lemparan bola bawah. Saya yakin ketika melihat gambar sudah paham. Posisi awal berdiri dengan sikap melangkah, pandangan ke arah sasaran,
Letakkan tangan yang memegang bola sejajar lutut, lemparkan bola ke depan dan samping badan. Jadi kalau kita sudah memahami lemparan ya bola kasti, baik lemparan lambung, datar ataupun bawah, insya Allah tidak jauh beda. Tinggal aturan permainannya saja yang berbeda. Kombinasi menangkap bola. Jadi kombinasi yang menangkap bola adalah kombinasi menjulurkan lengan dan menangkap bola atas. Langkah awal, berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, arahkan pandangan dan kedua lengan ke arah datangnya bola, tangkap bola dengan sarung tangan, kemudian tarik tangan mendekat ke badan untuk menguasai bola. Yang kedua, kombinasi berjongkok dan menangkap bola menyusur. Adapun langkahnya yaitu langkah awal berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, tekuk kedua lutut dan pandangan ke arah datangnya bola. Tangkap bola yang menggelinding dengan sarung tangan. Saat bola masuk ke sarung tangan, tutup dengan tangan satunya. Berikutnya adalah memukul bola. Pegang, ini merupakan langkah ya. Pegang pangkal tongkat pemukul dengan salah satu tangan. Ambil, kalau biasanya kita memukul dengan tangan kanan, pakailah dengan tangan kanan. Kalau kiri, pakailah dengan tangan kiri. Kedua kaki dibuka selebar badan dan berdiri menyamping. Tujuannya itu menyeimbangkan antara atas dengan bawah. Sehingga ketika kita memukul tidak jatuh. Berikutnya adalah letakkan pemukul di atas bahu sebelah kanan atau kiri dengan menekuk kedua siku tangan. Pandangan ke arah pelambung bola, picture. Jadi dan arah datangnya bola. Jadi kita harus konsentrasi karena pelambung atau pengelempar bola itu nanti akan melempar dan kita harus fokus bola jatuhnya di mana sehingga kita dapat memukul dengan tepat. Ayunkan pemukul dengan meluruskan kedua tangan. Ya, jadi hal yang tadi itu tidak butuh bukan hal yang sepele. Kita butuh latihan yang serius sehingga kita memukul bola itu butuh naluri yang kuat ya. Jadi pukulannya itu mengarah yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi berikutnya adalah mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui permainan rondes. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Jika kita akan bermain, bentuklah tim terdiri atas 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 sampai 6 orang. Ya, kalau pasti 12 orang. Tentukan kelompok pemukul dan kelompok penjaga. Jadi sebelum kita bermain kita harus di lotre dulu, shoot ataupun bagaimana diundi sebagainya sehingga nanti akan ada 2, ada tim pemukul dan ada tim penjaga. Setiap anggota kelompok pemukul melakukan pukulan bola secara berurutan. Jadi setiap pemukul mendapat kesempatan melakukan 3 kali pukulan. Ya, jadi setiap pemukul mendapat kesempatan. Kalau kasti 1 kali, kecuali di orang terakhir ya. Kalau kasti baru 3 kali. Kalau ini 3 kali ya, punya kesempatan 3 kali kalau nggak kena. Tapi kalau tetap nggak kena ya tetap akan lari ke base pertama. 1 orang dari kelompok penjaga berperan sebagai pitcher ya. Pitcher melakukan pelemparan bola ke arah pemukul. Tinggi bola yang dilempar antara tinggi lutut dan bahu pemukul sesuai dengan permintaan pemukul ya. Berikutnya, setelah memukul bola, pemukul harus berlari menuju tempat hingga base secara berurutan. Jadi diurut base 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dari 1 ke 5. Jadi harus berurutan ya base-nya ketika memukul. Kelompok penjaga mengatur formasi di setiap base dan berusaha menangkap bola. Jadi terkait formasi di mana penjagaannya itu sudah ada yang mengatur, kaptennya masing-masing ya. Lakukan kegiatan sampai semua pemukul mendapat kesempatan melakukan pukulan dan berlari. Berolahraga akan memberikanmu energi dan membuatmu jadi lebih produktif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.